bagaimana penggunaan aplikasi Posyandu Digital yang akan digunakan di Desa Sukapura. Posyandu Digital ini akan digunakan oleh Posyandu di lingkungan Desa Sukapura, di mana nanti aplikasi ini digunakan oleh beberapa user yang didaftarkan akunnya. Akun yang nanti akan dibuat ada admin, ada akun kader, ya, kemudian ada akun PKK, akun bidan, dan akun kades. Dalam hal ini admin adalah user yang memiliki hak akses penuh terhadap aplikasi. Dia akan bisa memiliki akses untuk menambah akun, mengubah akun, dan melihat data akun yang ada. Sedangkan kader adalah user yang nanti akan menjadi pengguna di setiap Posyandu yang akan melakukan penimbangan sekaligus penginputan tumbuh kembang anak. Kakak dalam ini nanti akan dapat melihat laporan dari data yang diambil dari setiap kader yang bertugas di Posyandu. Kemudian ada bidan yang nanti juga akan bisa membuat laporan, dan juga kades. Nah, misalkan yang kita input adalah atau yang login pertama kali adalah admin, maka admin akan memasukkan username, password, dan kemudian menekan tombol submit. Nah, dengan menekan tombol submit, maka seorang admin akan masuk ke halaman utamanya. Halaman utamanya di sini akan muncul selamat datang di aplikasi Posyandu Desa Sukapura. Nama adminnya siapa, dan di sini akan terlihat berapa jumlah kader yang terdaftar dan yang terdaftar, kemudian PKK, kades, dan jumlah user yang aktif. Misalkan yang aktif ada berapa user saat ini. Nah, kemudian di bagian atas admin bisa melakukan edit profile, ya, namanya bisa diubah, kemudian hal-hal yang lain yang merupakan profile dari seorang admin. Juga dia bisa menekan tombol logout. Di samping itu, admin ini bisa melakukan penambahan di akun dan juga mengubah status akun. Nah, ketika akan menambahkan akun, maka admin akan mengisikan data-data meliputi nomor handphone, kemudian nama, username, password, dan kemudian jenis kelamin, ya, dan data yang lainnya, kemudian disimpan atau disubmit sehingga akan bertambah satu akun yang nanti menjadi pengguna dari aplikasi ini. Ketika akan mengubah status akun, maka bisa dilakukan pengubahan atau update terhadap data yang diinputkan pada saat penambahan akun. Nah, kemudian ketika seorang kader masuk atau login, maka akan muncul dalam hal ini halaman utamanya adalah seperti ini. Ya, selamat datang aplikasi Posyandu Desa Sukapura. Nama Posyandunya di sini ada Lamboyan 2. Artinya ini adalah kader yang bertugas di RW 02. Di sini ada tercatat jumlah anak, tercatat ada 9, kemudian ada jumlah orang tua yang terdaftar ada 8. Nah, menu yang disediakan untuk kader ini ada edit profile, kemudian ada logout. Di samping itu ada menu lain yaitu dashboard, kemudian menu untuk pendataan data orang tua dan anak, kemudian untuk pencatatan kehadiran, pencatatan pertumbuhan anak, kemudian jadwal imunisasi dan vitamin. Nah, ketika kader akan menambahkan orang tua anak yang dimasukkan berupa ID orang tua secara otomatis akan di-generate agar tidak terjadi duplikasi. Kemudian baru diinput nama orang tua, nomor handphonenya, dan alamatnya, kemudian submit. Ya. Nah, kemudian setelah nama orang tuanya atau data orang tuanya diinputkan, maka selanjutnya akan menambahkan data anak sama
sini ada nik anak yang perlu dimasukkan, kemudian ada nama anak, jenis kelamin, tanggal lahir, kemudian tanggal daftar pada saat anak ini didaftarkan. Ya. Nah, kemudian setelah itu ketika anak dan orang tuanya datang ke posyandu, maka akan dicatat data kehadirannya. Nah, dalam hal ini ID kehadirannya akan di-generate secara otomatis. Kemudian nanti di sini ada data pendamping, bisa saja pada saat kehadiran anak di posyandu itu didampingi misalnya oleh ibunya atau oleh saudaranya, terus siapa yang hadir pada kesempatan itu. Kemudian jam datangnya akan di-generate dari sistem, tanggal datang juga semua di-generate dari sistem. Kemudian nik yang hadir, nik anak yang hadir pada kesempatan di Surabaya, kemudian disubmit sebagai pencatatan kehadiran dari anak tersebut. Nah, kemudian ketika anak itu sudah melakukan sejumlah atau beberapa kali datang ke posyandu, maka kan bisa dilihat histori kehadirannya. Nah, di sini bisa dilihat di bagian atas itu adalah data anak, data nama anak, nama orang tua, kemudian umur dari anak tersebut, misalkan umurnya 6 bulan, 24 hari. Kemudian ada tabel histori kehadirannya, kapan saja, artinya tanggal dan jam saja kedatangan dari anak tersebut di posyandu. Nah, di samping itu, ketika anak sudah datang, dicatat kehadirannya, kemudian dibuang, maka akan dicatatkanlah atau diinputkanlah data pertumbuhan dari anak dengan menambahkan data pertumbuhannya meliputi berat badan akan diinputkan, kemudian panjang badannya atau tinggi badan, kemudian lingkar kepalanya, dan di sini ada ID kehadiran dan ID header yang harus disubmit sebagai akhir dari pencatatan pertumbuhan anak. Nah, kemudian dari hasil pencatatan tadi atau yang diinputkan data pertumbuhan itu akan muncul makna dari input yang dimasukkan atau data pertumbuhan yang diinputkan. Ini akan muncul makna pertumbuhannya, namanya misalnya tadi Hazka, nama orang tuanya adalah umurnya 6 bulan 7 hari, berat badannya 8,1 kg, panjang badan 65,7 cm, lingkar kepalanya 44,4 cm. Maknanya di sini makna pertumbuhannya, berat badan anak normal, panjang badan anak juga normal, lingkar kepala normal. Nah, makna pertumbuhan ini akan muncul secara otomatis mengikuti atau disesuaikan dengan data pertumbuhan. Tentunya kalau misalkan anaknya sudah umurnya 6 bulan tapi berat badannya di bawah normal, panjang badan juga sama, lingkar kepala juga sama, maka makna pertumbuhan yang dimunculkan di dalam formulir ini atau di dalam form ini itu adalah tentunya akan muncul berat badan tidak normal, panjang badan maupun lingkar kepala tersebut. Nah, dengan adanya makna pertumbuhan ini, maka baik kader, orang tua maupun bidan bisa mengetahui seberapa sehat anak yang ditimbang tersebut. Nah, kemudian dari hasil pencatatan tadi, kemudian dilihat maknanya, bisa juga nanti dilihat historinya. Misalnya anak sudah datang selama 6 bulan atau melakukan penimbangan 6 bulan, di sini akan kelihatan ya kenaikannya, kalau betul terus naik, kalau misalkan sempat naik sempat turun, ya naik lagi. Nah, di sini akan dilihatkan dalam bentuk grafik, sehingga di sini akan muncul status pertumbuhan naik. Ya, kalau tentunya akan berbeda status pertumbuhan tersebut apabila grafik menunjukkan penurunan, ya. Misalkan bulan yang lalu atau di bulan kedua itu sempat sampai 7 kg,
dan yang terakhir misalkan 5 kilogram, tentunya akan kelihatan grafiknya menurun. Sehingga nanti akan diberikan saran-saran dan arahan baik dari kader maupun bidan terhadap orang tua dari anak tersebut. Kemudian kader pun maupun orang tua juga bidan itu bisa melihat seperti apa histori pertumbuhan dari anak tersebut. Tentunya dari histori itu akan kelihatan apakah ini cenderung mengalami pertumbuhan yang baik atau sebaliknya. Sehingga nanti akan diberikan saran-saran untuk perbaikan dari pertumbuhan anak. Nah, histori ini akan bisa dilihat oleh kader, ya, seperti apa pertumbuhan atau histori anak. Kemudian pada saat input pertumbuhan sudah dilakukan, berikutnya adalah input perkembangan anak. Kalau pertumbuhan itu menyangkut perubahan secara fisik, apakah anak itu cenderung atau menunjukkan peningkatan dari sisi fisik, misalkan berat badan meningkat, kemudian tinggi badan juga tambah besar, ya. Nah, semakin bertambah besar, semakin bertambah tingginya, berarti perkembangannya baik. Nah, kalau perkembangan itu menunjukkan perkembangan secara psikis, secara mental. Bisa jadi ada anak yang naik secara fisiknya tumbuh, tetapi secara mental masih tetap kekanak-kanakan. Berarti itu disebut atau termasuk anak cacat mental. Nah, ketika setelah input pertumbuhan, maka akan diuji. Misalkan motorik kasarnya seperti apa, maka dia bisa melakukan misalkan tarik lari, jalan, misalkan ya, angkat beban atau mengambil barang tertentu, itu adalah motorik kasar. Kemudian adalah motorik halus. Motorik halus itu bisa saja misalkan dia melakukan gerakan misalkan berupa misalkan menggaruk, kemudian dia melakukan memutar-mutar bola, gitu kan, kemudian menggambar